Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Kresnawati. Saya mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Kuningan dengan program studi ekonomi nomor UKG 201-500-564450. Pada hari ini, Rabu 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMAN 1 Lebakwangi dengan topik materi kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, Ibu minta KM-nya memimpin doa. Siapa KM? Oh, coba KM, pimpin doanya. Ya. Sebelum belajar, langkah baca kita berdoa. Selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran. Siapa saja yang tidak hadir? Yang hadir tidak hadir siapa? Kenapa? Siapa lagi? Sakit juga? Siapa lagi? 2 orang. Ya, selanjutnya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila, bisa minta tolong ke depan untuk memimpin. Ayo maju, maju. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Selanjutnya Ibu akan memberikan motivasi kepada kalian sebelum memulai pelajaran ekonomi. Ibu harap mengikuti pelajaran Ibu penuh dengan semangat. Ya, sekarang kita boleh sambil duduk aja ya. Menyanyikan lagu Salam Profil Pancasila. Sila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan beradab mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Sebelum pada mulai pelajaran yang sekarang, Ibu akan mereview sedikit tentang materi sebelumnya. Masih ingat kalian tentang konsep ilmu ekonomi? Apa itu konsep ilmu ekonomi? Ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu apa? Ya, oikonomia, yang terdiri dari kata oikos. Berarti apa? Rumah tangga. Dan nomos. Kalau nomos itu berarti apa? Aturan. Ya, aturan. Jadi oinomia
diartikan sebagai aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Jadi ilmu ekonomi itu apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya, apa? Jadi ilmu ekonomi itu ilmu yang mengajarkan kita memanajemen dan memilih prioritas kebutuhan apa yang harus dipenuhi dikarenakan kelaparan alat kebutuhan. Ya, jadi ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mengajarkan kita segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Itu kelangkaan apa kebutuhan? Kelangkaan. Kita lihat betul kelangkaan. Kebutuhan bukan kelangkaan. Kalau kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita, itu kelangkaan kebutuhan. Ya, pernahkah kalian mengalami dan mengetahui kelangkaan yang terjadi di sekitar masyarakat? Ada yang tahu? Ada yang tahu kelangkaan di sekitar masyarakat? Di sekitar kita deh, kelangkaan. Apa? Yang terjadi di sekitar kita kadang kelangkaan apa? Untuk kebutuhan manusia. Apa? Ya, kelangkaan minyak dan kelangkaan gas LPG. Kalau sekarang lagiin kelangkaan apa nih sekarang? Nah, kalian suka lihat berita? Kelangkaan apa? Ya, kelangkaan beras. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan topik materi pembelajaran hari ini tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan keterkaitan konsep ilmu ekonomi kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya dengan perspektif yang holistik. Yang kedua, mampu membedakan kebutuhan, keinginan, dan menyusun skala prioritas. Yang ketiga, menganalisis berbagai fenomena ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan manusia yaitu kebutuhan menurut tingkat kepentingannya. Yang kedua, kebutuhan menurut waktunya. Yang ketiga, kebutuhan menurut sifatnya. Yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kebutuhan menurut tingkat kepentingannya, diantaranya yang pertama yaitu kebutuhan primer. Apa itu kebutuhan primer? Ya, kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok. Kebutuhan sekunder itu apa? Kebutuhan pelengkap. Yang selanjutnya kebutuhan tersier apa? Kebutuhan mewah. Ya, kebutuhan mewah. Kebutuhan tersier itu kebutuhan mewah. Nah, ini contoh kebutuhan primer. Tadi kebutuhan primer apa? Kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok. Berarti kebutuhan primer itu misalnya contohnya makanan, pakaian, rumah. Itu termasuk pada kebutuhan primer. Selanjutnya kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu contohnya mobil, motor, televisi. Karena bukan kebutuhan pokok ya. Kalau pokok itu tadi apa? Primer, makan, pakaian, rumah. Kalau kebutuhan silakan lihat videonya ya. Untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Ketersediaan barang dan jasa serta sumber alam lainnya tidak sebanding dengan kebutuhan manusia yang begitu banyak. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat
tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Materi ini merupakan bagian dari materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang baru berkunjung, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Dari video yang tadi sudah Ibu tampilkan, ada yang bisa menyampaikan apa saja yang tadi dari video? Ada yang bisa? Apa saja yang sudah kalian lihat? Apa? Iya, apa tadi kelangkaan? Kelangkaan itu ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Ya. Penyebab kelangkaannya? Jadi ada akses yang tidak merata, terus Apa? Penurunan pasokan. Apalagi? Apa? Baik, keterbatasan jika sumber video daya, ini bermanfaat bagi Anda. Ya, Kita dulu. Bagaimana? keterbatasan sumber daya alam. Ya, keterbatasan sumber daya alam. Ya, jadi kelangkaan itu adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Ya, kelangkaan bisa terjadi karena peningkatan konsumsi, kurangnya pasokan, akses yang tidak merata, sumber daya alam yang tadi apa? Ya, sumber daya alam yang terbatas. Ya, untuk selanjutnya buku paketnya dibuka tentang kebutuhan dan kelangkaan sumber daya. Halaman 9. Ketemu? Sudah. Silahkan dibaca. Butuh waktu berapa lama untuk membaca ini? Untuk membaca materi ini? 5 menit cukup? Ya, silahkan. Ibu kasih waktu 5 menit. Ibu minta coba salah seorang, Ibu akan menunjuk ya untuk menyampaikan pemahaman dari yang sudah dibaca. Siap semuanya? Coba Nadib, coba sampaikan dari hasil yang sudah kamu baca tadi, apa saja yang sudah kamu pahami tentang materinya. Kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan manusia itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Contohnya seperti jenis kebutuhan. Jenis kebutuhan itu dapat dibedakan berdasarkan tingkat intensitasnya, subjek yang membutuhkan, waktu pemenuhan kebutuhan, dan sifat pemenuhan kebutuhan. Untuk jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas itu ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dan kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Yang ketiga itu ada kebutuhan berdasarkan waktu, yaitu ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa mendatang. Yang terakhir itu ada kebutuhan menurut sifat pemenuhan kebutuhan, yaitu ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Nadib ya. Ya, sekarang Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan berdiskusi kelompok ya, untuk mengerjakan permasalahan yang akan dipecahkan dalam
tentang kelangkaan. Ya, Ibu akan membagi kelompoknya yang sudah Ibu susun. Yang kelompok pertama Hanifah, Sahila, Dian, Nadib, Nanang, Aurel. Itu kelompok 1. Kelompok 2 Putri, Neti, Amel, Ahmad, Asyifa, Osin. Yang kelompok 3 Hasna, Emil, Imel, Salman, Syarul. Kelompok 4 Selvi, Winda, Anggi, Haris, Fajrul. Silahkan berkumpul di kelompoknya masing-masing dengan nama yang tadi sudah Ibu sebutkan. Sudah? Sudah. Ini perhatikan, ini adalah KPD ya, tugas kelompoknya. Di sini ada 4 video. Silahkan pilih satu kasus kelangkaan dari beberapa artikel video di atas. Nanti linknya ini Ibu kirim ke grup kelas ya. Ya, kerjakan tugas secara berkelompok. Tulis atau gambar hasil kerja kelompok, dipresentasikan. Di sini berdasarkan artikel video di atas, temukan kelangkaan apa yang terjadi. Dan jelaskan faktor-faktor penyebab kelangkaan. Selanjutnya, bagaimana mengatasi masalah kelangkaan tersebut. Nah, ini tugasnya. Temukan kelangkaan apa yang terjadi dan jelaskan faktor-faktor penyebab kelangkaan tersebut. Yang kedua, bagaimana mengatasi masalah kelangkaan tersebut. Silahkan diskusikan dengan temannya. Ibu kirimkan linknya ke kelas. Sudah masuk linknya? Ya, silakan pilih. Nanti dipresentasikan ke depan. Lebih bagus menggunakan PPT ya. Canva boleh, biar temannya bisa melihat secara langsung. Sepuluh menit cukup? 20 menit? Ada tanya kan? Videonya bisa dibuka? Ada yang mau tanyakan? Tidak. Udah paham? Videonya udah dilihat? Nanti sama temennya diskusikan video mana yang mau kalian pakai. Sudah siap? Siap untuk presentasi kelompok? Semua kelompok sudah siap? Ada yang belum siap? Oh, sudah siap semua berarti ya. Minta perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1. Sebelum ke materi, kita nonton video dulu yuk. Ada video.
Silakan disimak. Nah, jadi kelompok kita itu ngambil kasus kelangkaan minyak goreng. Kita langsung aja ke materi ya. Kelangkaan yang terjadi yaitu kelangkaan minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah yang masih terjadi di sejumlah daerah. Tidak hanya langka, harga minyak goreng masih mahal. Faktor-faktor penyebab kelangkaan, persaingan tidak sehat dan kartel, tidak adanya barang atau minyak goreng di pasar tradisional meskipun harga sudah turun, banyaknya minyak goreng yang dijual di media sosial dengan harga yang lebih tinggi. Ya, apa? Sebelumnya siap izin bertanya, saya Hasna ingin bertanya bagaimana kelangkaan minyak goreng mempengaruhi ke konsumen. Kelangkaan minyak goreng mempengaruhi pada konsumen. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Hasna. Bagaimana kelangkaan minyak goreng mempengaruhi konsumen? Yaitu kelangkaan minyak goreng dapat menyebabkan kenaikan harga dan sulitnya mendapatkan produk di pasaran, yang pada gilirannya dapat memengaruhi keberlanjutan perekonomian rumah tangga dan mengurangi daya beli masyarakat. Apakah bisa diterima? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kelangkaan gas LPG. Sebelum ke materi, mari kita menonton video terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama, para pengecer memborong banyak gas LPG dengan tujuan meraup keuntungan. Yang kedua, pengecer memperjualbelikan gas LPG dengan harga yang tinggi. Yang ketiga yaitu distributor dengan pengecer menimbun stok gas LPG. Cara mengatasi kelangkaan: 1. Mengawasi distributor dan pengeceran agar tidak menimbun gas LPG. 2. Memberikan kupon bagi pembeli agar tidak membeli dalam jumlah banyak. Sekian dari kami. Ada pertanyaan? Izin bertanya, saya Nurul. Pertanyaannya, mengapa pendistribusian gas LPG harus diawasi? Mengapa pendistribusian gas LPG perlu diawasi? Izin menjawab dari pertanyaan yang Nurul, mengapa pendistribusian gas LPG harus diawasi? Yaitu pendistribusian gas LPG harus diawasi untuk memastikan keamanan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat. Pengawasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan, penimbunan, atau praktik tidak etis lainnya yang dapat merugikan konsumen. Dapat diterima? Saya Nisna Nur Kamila ingin bertanya, siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan pendistribusian gas LPG? Yang bertanggung jawab pendistribusian gas LPG. Izin menjawab, jadi pengawasan pendistribusian gas LPG umumnya menjadi tanggung jawab pemerintah, terutama lembaga atau badan yang mengatur sektor energi atau perdagangan.
Mereka bertugas untuk menetapkan kebijakan, mengeluarkan regulasi, dan melakukan pengawasan secara aktif. Dapat diterima? Ya, tadi kelompok yang pertama itu tentang kelangkaan minyak goreng ya. Tadi pertanyaannya dan jawabannya bagus. Ibu mau menambahkan tentang kartel ya. Tadi kartel itu apa? Tadi yang jawab kartel? Apa pertanyaan kartel? Saya bertanya kartel. Bertanya tadi kartel apa yang menjawab kelompok kesepakatan? Ya, kesepakatan mengatur harga penjualan. Di sini para pengusaha yang bergabung secara ekonomis dan yuridis untuk membuat persetujuan. Persetujuannya itu harga ya, harga yang ditetapkan kepada konsumen. Biar tidak ngantuk, tidak. Ini kita speaking sebentar ya. Ibu akan speaking yang tembak-tembakan ya. Nanti kalau ibu bilang door, kalian jawab door. Kalau ibu bilang door, kalian jawab tidak kena, tapi sambil joget ya. Kalau ibu bilang bom, kalian menjawab au gitu. Coba. Door. Door. Bom. Au. Ibu akan memberikan asesmen formatif ya, tes kuisis ya. Coba handphonenya dibuka, di atas kan. Ibu kirim linknya ke ini ya, ke grup. Sudah ada di grup belum? Sudah masuk? Sudah belum dibuka grupnya? Sudah. Ya, silakan masuk dulu, baru nanti ibu mulai kalau sudah dimasukkan. Ya, di sini peringkat pertamanya Nurul. Tepuk tangan buat Nurul. Kita simpulkan bersama materi yang sudah kita pelajari hari ini. Tentang apa? Kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Kebutuhan manusia itu ada berapa? Kebutuhan primer, sekunder, tersier. Contohnya primer apa? Makan. Materi selanjutnya itu tentang skala prioritas dan literasi. Harap dipelajari terlebih dahulu di rumah ya. Jadi pas pertemuan ibu kalian sudah bisa memahami tentang skala prioritas dan literasi. Ibu ingin bertanya pada kelompok, perwakilan kelompok deh ya. Satu kata dari tiap kelompok mewakili perasaannya bagaimana tentang pelajaran sekarang. Kelompok 1, pelajaran, satu kata aja. Menyenangkan. Ya, menyenangkan. Kelompok 2, asik. Kelompok 3, selanjutnya ibu akan mengirimkan refleksi tentang antar siswa dan siswa terhadap ibu ya. Dibuka Google-nya, nanti ibu kirimkan ke grup. Ya, sebelum pulang minta untuk memimpin doa kembali. Sebelum pulang, kita berdoa dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi